Ciri-ciri berkah itu ternyata setahu saya itu paling tidak ada 4. Ya. Cirinya berkah entah yang materi maupun yang non materi itu kan, jabatan itu kan juga rezeki, ya. Maka materi dan tidak materi, gitu ya. Itu cirinya jika itu berkah itu yang pertama itu membuat ketenangan hidup. Jadi hidupnya itu tenang, tidak kemerungsung. Karena apa? Tahu orientasi akhirat. Yang ciri yang kedua itu ziyadatut ta'ah, tambah ketaatannya. Nalika riyin ceh jalan kaki, ya. Kalian sampunipun saged tumbas rodo kali niku benten. Tambah taatnya, tambah solidaritasnya, benar? Ya. Niku ada perubahan. Nalika jadi PTT, jadi P3K, jadi ASN itu tidak terus nambah masalah, tetapi apa? Tambah ketaatannya. Itu tandanya berkah. Tanda yang ketiga itu ketika kita mendapatkan itu kita qanaah dan bersyukur. Sing pedagang sudah berangkat pagi, pulang sore, pikantuke semonten niku alhamdulillah. Karena Allah itu yang tahu yang memang terbaik untuk kita, untuk hambanya itu. Nah, yang keempat itu cirinya keluarganya harmonis, keluarganya sakinah. Penghasilannya tidak begitu banyak, neng anak-anaknya manut, nggih. Dijak teng masjid manut, kan ngaji manut, kan sinau sregep, kalih orang tua hormat. Ya. Istri juga demikian, sayang sama suami. Suami juga sayang sama istri. Niki tandanya keluarga itu harmonis. Nah, ketika harmonis itu tandanya itu hartanya insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kompak kok ibu-ibu nih. Amargi luwih kathah ngoten. Sangertose kula teng Indonesia niku salam niku wonten 4 jenis. Salam menapa mawon niku? Salam yang haram dijawab, salam yang harus dijawab, dan salam jika dijawab yang salam itu lari terbirit-birit. Lah dari ketiga kriteria niku napa mawon salam yang haram dijawab? Pertama, yang pertama ketika kita sholat selesai kok salam dijawab niku haram dijawab. Nggih mboten? Dijawab ya batal sholate. Karena memang itu aturan dari Rasulullah tidak boleh dijawab. Tinggal dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bertetangga, bergaul, ya, itu harus
orang Islam itu harus memberikan kesejukan, keselamatan, kesejahteraan pada orang lain. Luar biasa sholat di dalam agama Islam. Diawali dengan takbir, gitu ya, mengagungkan hanya Allah saja yang maha besar, kan itu. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Tetapi di akhir sholat kita mendoakan kepada orang Muslim yang lain. Luar biasa, ya. Makanya nggak usah dijawab, cukup ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Niku salam yang haram dijawab. Yang kedua, haram yang wajib dijawab. Ya seperti tadi, itu memang wajib dijawab. Kalau saya nggak salam, mboten napa-napa, hukumipun menika sunnah. Tetapi ketika seseorang sudah diucapi salam dari saudaranya, maka wajib dia menjawab salam. Saya juga punya teman, dulu sama-sama aktivis, dia aktivis di dalam sebuah komunitas tertentu, karena ada sesuatu, gitu ya, terus akhirnya pecah, dan betul-betul saya lihat langsung nggak mau salam dan nggak mau jawab salam dari temannya itu. Ini ngeri. Nah, orang Islam itu pokoknya dia syahadat, sholat, ya sudah, harus disunahkan ketika ketemu mengucapkan salam. Terus ketika mendengar salam itu wajib hukumnya itu menjawab salam. Ya, salam yang haram lagi apa? Ya niku nek enten pilkades, pilkada niku salam, enten amplope niku haram dijawab. Dilepehke mawon. Karena rosi wal murtasi finnar. Enten pilkades sowan tok bareng nyuwun bareng kok terus nyalami beto amplop niku ampun dijawab, ampun ditampi. Niku hukumnya haram. Urung-urung wis pengajian niki nggih. Salam yang keempat itu yang salam jika dijawab maka yang mengucapkan salam akan lari terbirit-birit. Ting pundi niku salame? Ting kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Kok dijawab salam mesti niku ibu-ibu kali bapak-bapak ajeng melajar. Sopo kae? Wong ora ana wong malah ana swara jawab salam. Nate ziarah kubur mboten? Monggo niku sunnah, ya. Jadi sunnah tetapi terus tidak seperti wajib. Kan mboten wajib tiap Jumat nggih mboten. Sunnah. Tapi kadang-kadang ya kita kurang ini, ya. Sampun ziarah Pak Mbah Ahmad Dahlan dereng? Sampun dereng. Monggo kula niku dicawil saudara saya yang sama-sama aktif sebelah. Saya sering Pak Ramadan ke sana karena antara Pak Ahmad Dahlan dengan Pak Hasyim Asy'ari itu kakak beradik dalam satu perguruan dulu ketika nyantri di Semarang dan nyantri di mana? Di Arab. Ya kan satu perguruan. Cuma ketika ke Indonesia itu memang fokus gerakannya beda. Ya tidak apa-apa, tapi mereka ternyata mereka juga ziarah kan itu. Ya. Monggo ya. Ya, yang utama memang orang tua kita, keluarga kita kan gitu. Terus setelah itu juga guru-guru kita kan ya. Monggo niku. Tetapi ya itu ziarah kubur itu rentan dengan syirik. Niatnya kita mengingat, kan tujuannya ziarah itu kan mengingat mati dan mendoakan yang ada di perumahan kuburan itu. Kok malah
digunakan jaluk napa? Jaluk barokah niku klintu. Putune niku Mbah ajeng ujian nyuwun pendongane gitu lho. Ya, niku yang keliru. Itu tujuannya hanya itu, ya. Mengingat mati dan mendoakan yang ada di sana, tidak terus yang lain. Pun salam 4 sampun nggih. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang sagung kinurmatan, wonten ngarsanipun para pimpinan baik PCM, PCA, tadi pun disebat Mas MC niku, ada PCNA, PDPM, wonten niki PDPM, PCPM, ya. Ada juga PRM. Ingkang kula hormati lan dumateng para jamaah sedaya, jamaah pengaosan kuliah subuh Masjid napa niki Ar-Rahmah nggih. Ingkang insyaallah dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kita hanya usahaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik lan hidayahipun wonten ing Al-Qur'an. Saking kathahe nikmat menika Allah sampun ngendika wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Lamun sira kabeh ngitung nikmat sing Allah paringake sira kabeh, ya, la tuhsuha, yakti sira kabeh ora bakal iso ngitung. Nate ngetang ibu-ibu nikmat menika. Kula niku wau nglampah niku mendok niki rada kangelan rada ngoten niku. Terus buka niki nalika wau dereng dibikak niku, manusia itu ternyata ketika bernafas itu kalau bayi niku dalam 1 menit niku 30 sampai 60 kali. Nek kados kula lan panjenengan menika nggih niku bernafasnya 20 kali 1 menit. Nate ngetang? Lah niku menurut dokter itu setiap 1 tarikan nafas niku 0,5 liter oksigen. 0,5 liter oksigen. Berarti 1 menit 10 liter. Niku nek tumbasan iki pinten 10 liter niku. Teng griya sakit niku kados sakniki niku gandeng niki enten Selat Hormuz di terus bergejolak ekonomi dunia
Terus kemarin kan yang berbau plastik niku naik. Bungkusnya kan naik karena plastik ngoten niku. Ah niku 1 liternya 25.000. Padahal 1 menit 10 liter. Kalau 1 jam berapa liter joran niku? 600 liter. 1 jam 600 liter kali 25.000. Nek teng griya sakit niku lak nganu to, ning beto tabung terus dingeten. Nah niki lak portable, nggih to. Di mana-mana bisa. Niku nek tumbas ya langkung awis. Kedae mboten selangkung 1000 kan ngoten. 15 andaikan 25.000 kali 600 1 jamnya. Kan 10 kali 60 menit. 600. Niku pinten? Titan niku 15 juta. Nggih to? Ya Allah, enten sing sakniki teng mriki niki gajine 1 jam 15 juta. Termasuk sing niki matur teng ngajeng Bapak Ibu. Ya Allah, 1 jam 15 juta. Itu baru yang masuk ke sini. Nek 10 dinten pinten? 1,5 M ngoten gampil ngoten. 10 hari. 30 hari. Pun kantun hitung kawan 4,5 M. Jura ajeng pripun iki? Cara ngenjing kiambak menika wis ora tak jaluk sing liyane, tak kon bayar. Mung oksigen kula panjenengan saged mboten kinten-kinten. Ya Allah. Pramila monggo estu-estu ya. Betul-betul kita syukuri ya. Kita syukuri betul kayak ngetang sing teng mriki mawon dengan harta yang kita miliki, rumah, mobil, toko, mungkin pekarangan. Niku pun boten dereng lunas. Napa malih kok sanes-sanes sipun. Pramila monggo ya. Kita syukuri betul, syukur dengan 3 cara. Tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amila bil arkan. Ning kata-katae mentok syukure ting ngriki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngene ku nggih leres. Harusnya memang dihayati dari hati. Bahwa semua yang didapatkan itu betul-betul memang pemberian Allah. Bukan karena pemberian usaha kita. Bukan karena pemberian atasan kita, bukan karena Pak Lurah kita, Pak Camat kita, Bupati kita, bukan. Tapi itu memang semua itu adalah dari Allah. Maka ketika sudah kita menyadari semua nikmat itu dari Allah, baik yang fisik maupun non fisik, kan toten? Baik yang material maupun imaterial, itu memang terus ini alhamdulillah. Lah tetapi apa dilanjutkan dengan tindakan. Tidak cukup hanya tasdik bil qalbi terus wa qaulum bil lisan, tetapi arkannya tidak. Maka kembali ketika sholat itu harusnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salamnya itu loh. Nah ini ya dibuktikan dengan amal perbuatan. Karena apa? Semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti membawa manfaat. Dan semua yang dilarang oleh Allah pasti itu berbahaya bagi manusia. Maka ketika kita diperintah seperti itu, harusnya sudah tasdiqum bil qalbi, dan ini
enteng, ya, ringan mengerjakan perintah Allah itu. Karena apa? Itu berdampak pada manusia. Oh, Allah itu kalau ya, tidak berdampak pada Allah itu enggak. Jangan sampai keliru. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan kepada manusia itu semuanya untuk berdampak baik, berkemajuan kepada manusia, bukan Allah. Maka nanti kula aturaken andaikan manusia yang pertama sampai terakhir kok taat, setaat-taatnya orang yang paling taat di antara kalian, mazada fi mulki syai'an, orang nambah sithik wae dalam kekuasaanku. Jadi Allah itu tetap maha segala-galanya. Dan andaikan manusia yang pertama sampai terakhir, jin pertama sampai jin terakhir kok ingkar seingkar-ingkarnya orang yang paling ingkar di antara kalian, maka itu mana kosong, tidak mengurangi fi mulki syai'an, dalam kekuasaanku sedikit pun. Ada syai'annya itu sedikit, orang ngurangi. Jadi andaikan manusia itu taat, ya orang nambah kekuasaan ya Allah, ya ingkar ya tidak mengurangi. Jadi napa niku istilahnya? Ya, itu bagi Allah. Jadi itu semuanya kan sebetulnya untuk manusia. Ya, semuanya untuk kebaikan manusia. Maka di dalam Islam itu, di dalam Muhammadiyah itu kan apa? Ya, berkemajuan. Jadi Islam diturunkan oleh Allah itu supaya manusia berkemajuan, supaya manusia menjadi baik dan maju. Maka surat yang pertama itu Iqra. Supaya maju ya harus Iqra. Nggih mboten? Ning ngapunten saniki Iqra namung diwaos ning salat napa di Nggih to niki. Niki kadang-kadang kita juga wah ngeri niki ya. Surat yang pertama, ayat yang turun kepada Rasul itu umat Islam supaya maju itu harus Iqra kan itu. Tetapi apa? Ini pembahasannya masih apa? Iqra-nya itu masih memindah tulisan menjadi suara. Nggih mboten? Memindah tulisan Arab menjadi suara. Ora fasih dosa. Ora fasih dosa. Makhraje keliru dosa. Ya iya itu iya. Tetapi harusnya kan manifestasinya kan ayat itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggih mboten? Kok mriko niki? Temane napa niki? Oke, mengalir saja nggih. Jadi ini maka monggo niki. Ya, syukur terus ke sana ya. Jadi sebetulnya umat Islam itu dengan Islam itu harus maju. Ketika tidak maju, maka ada pertanyaan. Ya. Dia berislamnya belum benar. Nggih mboten? Harus maju, negaranya harus maju nih kok ngeri. Teng Indonesia itu mayoritas muslim neng kok malah niku prihatos. Dan itu sudah melembaga, membudaya. Itu kan ngeri sekali niku. Ya. Padahal kalau lihat negara luar itu, ya Allah, ya. Di sana memang kebebasan pribadi itu betul-betul dibebaskan asal tidak mengganggu orang lain. Nggih betul. Kuat sana itu. Jadi ikatan sosialnya kuat, tidak mau menyakiti orang lain itu kuat. Ya, kebebasan makanya ini tanganku sendiri nggak mau pakai pakaiannya silahkan, tidak ya silahkan kan itu tuh. Kalau orang sana itu bebas. Tapi kalau nyakiti orang lain tidak boleh. Nah, itu mereka. Lah kita itu ya dua-duanya ya kan. Ya. Dua-duanya, tapi apa yang terjadi? Monggo niki. Ini juga buat kritikan buat kita semua. Syukur sampai ke Iqra ya. Sampai ke Iqra. Ya ini juga monggo niki. Literasi juga ternyata literasi umat Islam sekarang juga termasuk Indonesia kemarin juga ya nomor berapa dunia Indonesia itu. Ya. Niki prihatos. Padahal wahyu yang pertama itu Iqra.
Iqra masih dalam sebatas pembahasan makhrajnya benar dan tidak, fasih dan tidak, ya harusnya sudah itu terlampaui, terus diijawentahkan dalam kehidupan sehari-hari, kan gitu toh. Nggih. Niku pembuka, niki materi ini pun apa? Jangan. Kula rada bias niki. Pak PCM kula ken matur napa? Oh, sak kersane. Engko pun sak kersane. Tuh, ya, kembali. Mari betul-betul kita syukuri dengan berusaha, semakin hari semakin baik. Kita berusaha karena sesuai dengan ngendikanipun Rasul, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang usianya panjang dan juga baik amalnya. Baik amalnya. Kalau nek pinanggih kali rencang-rencang sing pun purna niku. Ya. Mudah selamat saya ucapkan sudah purna, mudah-mudahan dengan kepurnaannya itu bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang ketika belum purna, belum sempurna. Kadang-kadang ya salate mboten jamaah, nggih mboten. Terutama nggih kula sing matur bareng niki. Kula kirang ya. Puasa ya hanya puasa Ramadan mawon kan. Ya, insya Allah dengan purna itu betul-betul ya memanjangkan kebaikan kan betul. Nah, itu akan menjadi orang yang terbaik kan betul. Nah, sejelek-jelek manusia adalah yang umurnya panjang tetapi jelek amalnya, dan itu tidak kita inginkan. Maka walaupun pagi seperti ini dingin ya monggo tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu jelas man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah tapi di situ salaka itu mencarinya dengan penuh kesungguhan, ingin tahu dan ingin mengamalkan, bukan man kharaja kan. Orang yang metu tok, orang yang yamsi melaku niku mboten, tapi betul man salaka thoriqon, ya menempuh perjalanan dan perjalanannya itu betul-betul ingin menguasai ilmu dan mengamalkan ilmu kan betul. Maka janjinya Allah sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya ya dengan thalabul ilmi itu ya jalan menuju surga. Nah, Imam Nawawi itu menjelaskan kenapa dimudahkan itu ada 3 alasan. Alasan yang pertama, orang yang mencari ilmu itu didoakan oleh para malaikat. Jadi insya Allah ikhlas itu didoakan oleh para malaikat. Menurut Imam Nawawi, sahhalallah itu dimudahkan itu ada 3 hal. Yaitu pertama didoakan oleh para malaikat. Malaikatnya orang yang 10, kayak pelajaran SD gitu. Tapi banyak. Sedongake malaikat niku ngungkuli kiai. Gitu. Ora ndek dosa kok. Karena memang malaikat itu tidak diberi nafsu. Kalau manusia yakin masih punya nafsu. Mila kalau wingi sinting nika aduh nika. Aduh, rada aduh. Gitu. Karena manusia. Sing nika lho, sinten? Ting pati nika. Niku nggih aduh ngoten. Ya itulah manusia. Nggih no. Ya ning ora moyoki ning muga-muga ora ketularan ngoten mawon. Nggih. Lah ini kalau yang doakan malaikat, kalau manusia itu mesti punya kesalahan. Ya, tapi kalau didoakan oleh malaikat, ya Allah insya Allah makbul. Alasan yang kedua menurut Imam Nawawi, orang yang thalabul ilmi itu dimudahkan jalan menuju surga
itu apa? Bertemunya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu akan saling apa? Menguatkan keimanan. Akan menguatkan keimanan. Coba kiambak riyen aktivis ting kulsub neng begitu pindah satu daerah ya. Satu tempat nggak pernah datang lagi teng riko mboten enten kulsub mboten enten pengaosan. Kira-kira imane saya gering napa saya gemuk? Mesti saya gering. Maka ketika Imam Nawawi hadirnya kita di dalam majelis thalabul ilmi itu memang saling menguatkan, nambah keimanan. Dan ingat ketika kita mempunyai teman-teman yang baik, itu besok di yaumul kiamah akan menjadi penolong kita. Bisa memberikan syafaat. Maka ada hadis yang menceritakan ada seseorang yang setelah dihisab masuk surga, terus ditanya kok belum masuk surga? Kulo dereng pinanggih rencang kulo sing riyin cok aktivis kulsub teng Masjid Ar-Rahmah. Terus akhirnya apa? Di dalam hadis itu begitu nanti setelah ketemu bersama-sama masuk surga. Jadi bisa menolong. Tetapi di atas izin Allah. Karena apa? Dulu ini cikal bakal bersama-sama. Jadi ini manfaatnya orang yang selalu hadir di dalam majelis ilmu, ya, akan bisa memberikan pertolongan kepada temannya. Nah, yang alasan yang ketiga, menurut Imam Nawawi itu orang yang sering thalabul ilmi itu tahu jalan cepat masuk surga. Jalannya tahu. Nggih mboten. Rosi sinten niku? Nek sing ting NTB niku sing Valentino Rossi niku nek teng mriku kula kalah, nek teng mriki insyaallah kula menang. Balapan teng Magelang niku ngriko nek jeng kula wong pun ngertosi jalan pintas. Ngriko dereng tasih Google Map mangke disasarke mriki. Mesti menang kula walaupun saya tidak lihai, kan ngoten. Karena apa? Tahu jalur cepatnya. Jalan yang benar itu dengan ilmu itu akan tambah tahu jalan yang benar, sehingga dengan jalan yang benar itu akan memudahkan masuk surga. Orang yang taklid baik, nggih mboten. Orang yang tidak gemar mencari ilmu itu akhirnya taklid. Lah kalau taklid sudah jelas Allah ngendika wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kamu tidak tahu. Oh, jari kae, jari ini, lah niki. Nah, itu. Maka menurut Imam Nawawi, kenapa sahalallah itu Allah mudahkan manusia itu jalan menuju surga itu karena apa? Orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu itu, satu, didoakan oleh malaikat, ya. Dua, akan bertemunya orang mukmin dengan satu dengan lain akan menguatkan iman. Yang ketiga, tahu jalan cepat, jalan yang benar menuju surga. Pun dugi jam 5:30 lang, 5:30 nggih. Dereng masuk materi niki. Gek prolog, nek prologe sing gedawan niki. Nggih, boten napa-napa sekedhik mugi-mugi nggih ngemutaken dhateng awak kula piyambak dan dumateng para Bapak Ibu sedaya. Kula tak matur sekedhik kaitannya dengan berkah. Yaitu tentang tip supaya rezeki kita berkah. Berkah itu sering kita dengar. Nopo malih malam Jumat, cok nganggo berkat. Cok berkatan mboten Bapak Ibu?
Niku berkat niku nggih dari kata berkah dalam bahasa Arab. Berkah dalam bahasa Arab. Nah, ibu-ibu menawi bapak-bapak menawi dipun tangliti ya. Aja pilih pundi. Rezeki kathah nanging boten berkah, kalih rezeki boten kathah nanging berkah. Ya, aja pilih sing pundi. Rezeki kathah boten berkah, kalian rezeki boten kathah ning berkah. Pilihannya namung kalih. Wong pilkades jagone loro kok milih sing nomor 3 ya kosong. Nggih mboten. Enten pilkada jagone 3 milih sing nomor jagone kalih niki. Jagone kalih kok malah milih nomor 3 ya kosong. Jadi andaikan hanya 2 itu, ibu-ibu kali bapak-bapak mesti milih sing pundi? Rezeki boten kathah nanging berkah. Siap? Nah, siap napa mboten? Lah niki aku malah ditanglet terus siap napa mboten? Siap mboten. Karena hidup ini memang apa toh? Manusia itu diikuti dengan 3 hal. Napa? Ketika orang meninggal itu hanya diikuti 3 hal. Keluarga, harta, amal. Nggih mboten? Hanya itu 3 hal ini kok. Keluarga, wah nggih. Nangis-nangis ya nggih niku mesti ya. Nek ora nangis ya. Neng ya ada yang memang tatak gue ini memang qadarullah sudah saya serahkan pada Allah. Ada. Tetapi secara umum manusia ketika ditinggal keluarganya, entah itu istrinya, entah itu suaminya, entah itu bapaknya, entah itu anaknya, entah itu menantunya, entah itu keluarga dekat, mesti nangis. Ya betul. Itu hal yang lumrah neng ojo. Islam kenging nangis niku neng ojo. Keterlaluan. Mesti niku. Ya, 3 hal ini mengikuti keluarga, ya. Mbok sing riyen ini sehidup semanci. Ya. Kula mboten percaya niku sehidup semanci niku cara semanci cara ampun dikubur riyen tak paringi kamar niku 1 minggu. Ibu-ibu napa bapak-bapak ajeng mesti khawatir takut. Nggih mboten? Nggih. Mesti ya sudah, nggih. Jadi ini 3 hal itu, keluarga, harta. Harta juga apa tuh yang kita mungkin jabatan, harta yang dulu dielu-elukan ya. Oh, disayangi itu akan kita tinggal. Memang kita disunahkan tidak boleh meninggalkan anak keturunan yang lemah termasuk tidak kuat dalam harta. Tapi jangan sampai hanya alasan itu akhirnya apa? Medit dan medidil. Kan betul. Orang Muhammadiyah itu nyah-nyah kan betul dah. Medit medidil. Iya. Justru yang akan menjadi teman kita di alam kubur itu ya yang kita kasihkan, yang kita berikan. Kalau yang kita pakai ini akan rusak. Yang kita begini itu pasti jalurnya mriko. Nggih Pak. Hanya itu kok. Ya, maka ini amal. Ini amal. Jadi 3 hal ini mayit itu akan diikuti oleh 3 hal, yang 2 akan kembali, yang tetap akan bersamanya adalah amal. Makanya dengan harta nggak usah sangat kasih sayang. Maka bagaimana harta kita itu berkah, kan tentu.
Mila walaupun itu sithik ning berkah. Ning ampun kelintu niku sithik berkah niku napa? Lah niki nggih. Berkah itu sesuatu yang kita pinta. Nggih mboten? Ibu-ibu mesti ndonga, ya Allah, paringi berilah kami harta yang berkah, keluarga yang berkah. Ya, keluarga yang berkah. Terus rumah yang berkah, anak yang berkah, tetangga yang berkah. Lah berkah itu nopo? Ya. Berkah itu adalah kalau Imam Ghazali mengatakan ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kalau ada Imam Nawawi dan imam yang lain menjelaskan yang namanya berkah itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Awalnya mungkin dari sisi esensi zat sedikit, tetapi nilai manfaatnya besar. Nah, ini namanya berkah. Sedikit tetapi mencukupi. Itu namanya berkah. Nek kathah kok ora nyukupi. Lah ini yang namanya tidak berkah. Mila tetep milih wau niku ya sing sithik. Walau ya mboten kathah ning berkah niku sing tepat. Syukur kok kathah ya berkah niku lho. Mila nek teng Arab niku enten istilah berkah niku napa? Ya. Ta'amun wahid yakfi lil isnen. Wa ta'amun isnen yakfi lil arba'ah. Niku namanya berkah. Napa niku? Makanan satu piring tetapi cukup untuk 2 orang. Itu berkah. Makanan 2 piring cukup untuk 4 orang. Itu namanya berkah. Tapi nek sak wakul kanggo wong siji ora cukup, namanya badong. Nah ini namanya tidak berkah. Lah ciri-cirinya berkah dos pundi? Lah niki. Nah, kira-kira harta kita ketika kita ditanya, Bapak, Ibu, nyun pangapunten, ya. Apakah harta Bapak Ibu sudah berkah? Halo? Kadose. Ya, kok kadose? Insya Allah aja lirih. Insya Allah, ngoten mantep. Insya Allah. Lah itu ternyata untuk mengatakan bahwa harta itu berkah atau tidak, itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Ada seseorang itu yang ketika itu masih ngeri perjuangan, niku dua. Perjuangan ngoten niku le golek tenanan, ya le ibadah tenanan. Ya. Nanging mandang wis jaya, le ibadah le dalede. Kira-kira bondone niku kados ngoten niku kira-kira berkah mboten? Dulu ketika masih pasai perjuangan isih GTT nek guru. Isih PTT nek karyawan tenaga kependidikan ngoten. Mandang wis sertifikasi nek SMP tasih lumayan segede. Tapi nek sudah SMA kayaknya sudah rada seneng sithik karena ada tambahan dari provinsi. Mandang kok ternyata sholatnya kurang, ya. Dengan tetangga acuh tak acuh dulu, ramahnya bukan main. Nah ini ada tanda tanya. Itu ada tanda tanya. Kira-kira harta yang seperti itu berkah tidak?
Wong kalau wingi kula sanjangi niku teng Kabupaten Temanggung itu sejak Januari sampai Januari, Februari, Maret. Itu ada 2000-an lebih yang cerai. Bapak Ibu. Niku rata-rata dari itu yang paling banyak sebelum GTT, PTT, terus menjadi ASN dan P3K. Ini lah ngeri. Dulu ketika masih berdua gitu ya, belum ASN, belum P3K niku rukun. Mandang wis P3K ya, pun ASN lali niku kathah niku teng Temanggung. Mugi-mugi teng mriki mboten nonton ya. Sampai kemarin Mas Pak Fahmi itu ya membina langsung para guru khususnya baik yang ASN maupun yang P3K karena memang ada gejala seperti itu. Nah, ciri-ciri berkah itu ternyata setahu saya itu paling tidak ada 4 ya. Cirinya berkah entah yang materi maupun yang non materi itu kan jabatan itu kan juga rezeki ya, maka materi dan tidak materi ya, itu cirinya jika itu berkah itu yang pertama itu membuat ketenangan hidup. Jadi hidupnya itu tenang, tidak kemerungsung. Karena apa? Tahu orientasi akhirat. Ini tahun baru ini harus ingat jalannya kita itu ke sana. Bukan kita dunia itu ke tempat meninggal. Inggih boten. Tapi akhirat itu besok akan tempat tinggal. Ini yang harus kita sadari. Jadi harta itu jika itu berkah tandanya membuat tenang. Sare ya saged ngleketer. Nek perlu ya pancen biasane nek sengguran ya sengguran. Ora malah sare ora iso sare, kedap-kedip. Sesuk nek debt collector rene iki. Samar apa bank ya, saya baca di sana ya Allah banyak ya itu yang ya ditagih itu di bank itu oleh bank karena sudah jatuh tempo udah. Nah ini tandanya tidak tenang. Apa malah kok doyak-oyak KPK. Ini walaupun banyak ya ini tandanya tidak berkah karena apa? Tidak membuat ketenangan, membuat gelisah, tenang, tetapi tenang sejenak, tetapi setelah itu, mila wonten hadis menika, ngendikanipun sahabat menapa Rasulullah kula ragi banget niki, tapi ada kata-kata begini, albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah, keindahan akhlak. Kebaikan itu adalah keindahan akhlak. Ucapannya lembut, santun, tidak menyakiti, tidak sombong, tidak iri. Itu kebaikan dan itu pasti orang yang melakukan itu pasti akan tenang. Nggih mboten? Pasti akan tenang. Ya, pasti akan tenang. Wah, menghormati seseorang itu kan karena kebaikan akhlaknya, bukan karena materinya. Tapi memang kita kadang-kadang ya terbalik kok. Sing nggo mobil wapi, wah ramah nek sing nggawa ontel ora ditakoni ya klintu niku. Kula teng niki modal niku enten tiyang sepuh pun bungkuk niku, ya Allah. Masih berupaya nyari harta, masih kerja bukan harta ya, kerja. Saya ya Allah, nanti preso ting modal niku, ya Allah. Ya nah itu ya perlu medhok mandat. Wah, hebat Pak.
Nah ini ya dengan yang orang seperti ini ya tetap ramah dengan siapapun, nggak pilih. Kita itu ramah baik itu karena dengan keakhlaknya ini. Maka albiru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu indahnya kebagusan dalam akhlaknya. Tetapi apa? Wal ismu, dan yang namanya dosa itu mahaka ala nafsika. Dan yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuat Anda gelisah. Maka termasuk harta, gitu ya. Itu tidak akan, tandanya tidak berkah ketika itu masih gundah, ketika kita konsumsi itu kita ya ono bayar SPP, ono kuliah. Dan ketika harta itu cara mendapatkannya mungkin tidak benar, itu membuat kita tidak tenang, itu mesti tandanya itu tidak berkah. Apalagi wakarihta, dan kamu tidak ingin hal itu diketahui oleh orang lain. Niki dosa. Jadi dosa itu apa toh? Dosa itu yang membuat Anda sengsara, gundah gulana, susah, dan kamu kalau tidak ingin hal itu diketahui oleh orang banyak, oleh manusia. Itu namanya dosa. Maka termasuk harta itu tidak berkah karena apa? Ini tidak membuat tenang. Kalau tanglet saniki pun do tenang dereng niki. Nek dalu sare saged sare, alhamdulillah. Ya. Putra-putra tenang. Ya. Keluarga tenang. Ya. Monggo nih. Tandanya kalau tenang itu harta yang kita miliki itu insya Allah berkah. Tanda yang kedua, dugi jaminan pun jam itu, itu seperempat ya. Napa setengah 8, napa jam 9. Yang ciri yang kedua itu ziyadatut ta'ah, tambah ketaatannya. Nalika riyin ceh jalan kaki ya, kalian sampunipun saged tumbas rodo kali niku benten, tambah taatnya, tambah solidaritasnya, ya. Niku ada perubahan. Nalika jadi PTT, jadi P3K, jadi ASN itu tidak terus nambah masalah, tetapi apa? Tambah ketaatannya. Itu tandanya berkah. Nalika isih golongan telu terus santai-santai saja, mungkin sholat jamaah mau maghrib mau maghrib, begitu naik golongan 4, 4A, 4B, 4C, ngono. Kok njor tiap sholat 5 waktu jamaah terus teng masjid, niku tandane ziyadatut ta'ah. Ketika ziyadatut ta'ah niku insya Allah tandanya jabatannya, karirnya itu tapi yang terjadi malah sok wangsul lipun. Nggih mboten. Banyak ketika masih perjuangan itu taati top, marko top. Tapi begitu sudah apa yang dituju, apa yang didoakan, apa yang dicita-citakan tercapai, itu lupa. Ibu-ibu nate si jelas terkenal itu Korun. Nggih mboten. Korun niku riyen nggih mboten gadah. Niku nyuwun doa kalih Nabi Musa. Tetapi begitu ketika jaya, ya, kekayaannya aja luar biasa, wong sak donya terkenal to. Nek teng mriki kan harta karun, kan ngoten. Niku nek teng Quran niku Korun, Qaf. Nah niku melafalkannya Qaf bukan kaf, tapi dikenal karun.
Itu hartanya sampai. Nah itu ketika sudah kaya diminta oleh Nabi Musa untuk sedekah. Wa ma utituhu, wa ma utitu ala ilmin indi, enggak mau. Aku kaya itu mergo kepinteranku. Aku sugih mergo keuletan saya. Itu Qarun. Itu zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Muhammad. Nate preso, nate mireng kula. Bapak Ibu, sak labah nggih mboten? Sak labah niku top markotop. Ketika masih perjuangan niku betul-betul tak ada, bahkan ketika sholat itu mesti di soft depan. Tetapi apa? Di soft depan tetapi pulangnya terlebih dulu. Datangnya awal soft depan, dan begitu Rasulullah salam, kiambaipun keluar duluan. Beberapa hari diketahui seperti itu oleh Rasulullah, ditangleti. Bah, salabah niku kakung. Nah, kira-kira sing belakang ha mesti dianggap perempuan. Umayyah niku laki-laki di sana. Nggih. Nah, kira-kira sak labah niku nggih, sak labah niku kakung. Nah, kenapa ketika kamu sholat kok keluar duluan? Ditanya seperti itu oleh Rasulullah, wahai ya Rasul, kenapa saya duluan? Sebetulnya saya mau ingin wirid, ya, ingin zikir yang lebih lama seperti teman-teman yang lain. Tetapi kenapa saya pulang duluan? Karena saya hanya punya baju satu. Ketika saya pergi ke masjid, istri saya nggak pakai pakaian. Enten saniki, ngeten niku. Enten, Bu, yakin sak ngeri-ngerine sinten mawon teng mriki, mboten enten sing kotes-koten. Nggih mboten. Tapi perlu dipahami, kain zaman dahulu tuh ya memang belum banyak kain, nggih mboten. Wong belum ada alat kok. Belum ada alat. Lah gandeng didangu dening Rasulullah ngoten niku nyuwun donga Rasulullah, ya Rasul, mbok kula dongaake supados lumrah kancane. Ya. Syukur ngluwihi kancane. Lindung apik mboten? Nek ngluwihi dalam arti tidak sombong itu apik. Nek ngluwihi sombong, somsa niku mboten kenging. Rasulullah dos pundi? Ya. Sithik disyukuri luwih apik tinimbang akeh ora disyukuri. Ya Rasul tungake wangsul nginjing manggihi Rasul malih sowan datang Rasul nyuwun doa. Yang ketiga juga demikian. Akhirnya didoakan, ya wis. Harapannya betul-betul Rasulullah mengharapkan dia menjadi orang baik dan taat. Akhirnya dimodali sampai Rasulullah memodali dia dengan kambing. Rasulullah itu nyah-nyah loh. Ketika dicurhati itu tidak hanya curhat memberi penyelesaian di sini, ya, tetapi apa? Sampai ke ini loh, betul oleh Rasulullah dikasih kambing. Singkat cerita, kambingnya itu beranak pinak, mudah ya berkembang, ya, bahkan dikatakan satu lembah kan itu. Tetapi terus ketika sudah kayak gitu, Rasulullah ngutus utusan ke sana untuk bayar zakat. Tetapi apa jawabannya? Ya, iki udu zakat, iki jenenge upeti. Saya masih banyak tanggungan. Sana sampaikan Rasulullah, ya Allah. Ketika diminta zakat enggak mau. Sholatnya aja kalau yang saya dulu ceritanya guru saya itu ya hanya dulu rajin 5 waktu, terus setelah itu terus Jumatan, tinggal Jumat, setelah itu tinggal hari raya. Tapi tidak hanya itu, ternyata ketika sudah kaya dimintai zakat oleh Rasulullah, untuk juga bukan untuk Rasulullah, untuk kaum muslimin, ya enggak? Tetapi tidak mau.
Lah akhirnya apa? Turun ayat surat At-Taubah yang tadi saya sampaikan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi, kan gitu, la nasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara manusia ada orang yang berjanji kepada Allah, jika Allah memberikan anugerah kepadanya, maka dia berjanji lanasaddaqanna, ampun kelintu le maos niki nek lanya ampun lanasaddaqanna, ya, lamnya itu lamul apa, taukid, bukan lam yang artinya tidak, kan itu. Kalau lam itu artinya tidak, la panjang, kan itu. Tapi kalau lam itu artinya lana sodakoh, sungguh kami akan sodakoh, sungguh kami akan benar-benar sodakoh, walanakunanna, dan sungguh akan kami menjadi orang-orang yang baik. Tetapi apa ini? Ternyata tidak mau. Seperti ini, Sa'labah. Sholat. Tapi apa? Kikir. Maka kalau kita sudah sholat kok masih kikir, bertanya-tanya. Tapi ingat, itu manusia diikuti 3 hal. Ini amal kok justru yang akan menjadi teman amal kita di alam kubur itu ya amal kita yang disodakokan di masjid, ke fakir miskin, ya, dan lain sebagainya. Ini. Maka itu janjinya orang yang tidak benar ketika masih ngeri, taat tenan mandang wis mulya oleh jabatan lanasot, ya, tidak lanasodakona tapi lanasodakona wala naku nana. Jadi tambahi dawa memang akhirnya jadi tidak sodakoh dan tidak menjadi orang soleh. Dan naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terkena hal yang seperti itu. Itu secara umum, dan itu sejarah sudah ada membuktikan. Ya. Maka ini tandanya berkah adalah ziyadatut ta'ah. Ta'ah itu baik yang vertikal kepada Allah maupun yang horizontal kepada manusia. Ketika itu kok sudah tambah, itu tandanya berkah. Pun 10 menit. Tanda yang ketiga itu ketika kita mendapatkan itu kita qanaah dan bersyukur. Sing pedagang sudah berangkat pagi, pulang sore, pikantuke semonten niku alhamdulillah. Karena Allah itu yang tahu yang memang terbaik untuk kita, untuk hambanya itu. Maka ketika kita mendapatkan itu, kok kita itu qanaah dan bersyukur, itu tandanya berkah. Tapi gandeng SPP ini sing siji bayar SP perguruan tinggi, sing siji mlebu SMA, sing siji mlebu SMP. Wah, oke banget. Terus mandang kerja kok oleh semene ndersulo. Aduh. Ini tanda-tandanya belum berkah. Ada kesulitan itu tetap mesti setiap orang akan mengalami. Mesti itu. Nek tidak ya tadi somse, ya gitu. Iya. Sombong jadinya. Itu semuanya mesti ngalami itu. Maka ketika kita sudah bekerja, ya, berusaha, ya, sekuat tenaga, ya, menggunakan pikiran dan tenaga kita, kok terus mendapatkan itu yang kita dapatkan dengan cara yang halal, gitu ya. Terus kita kok alhamdulillah, mungkin nanti akan lewat jalan yang lain. Enak enggak? Mesti Allah akan memberikan jalan yang lain. Itu kalau seperti ini qanaah dan bersyukurlah. Insya Allah
Itu tandanya harta kita berkah. Pun kantun kawan menit niku kayak tanda-tandanya toh. Tipe dereng wonten. Nggih. Nah, tipe yang pun rusak wong saniki mboten beto tipe kok, beto HP. Nah, yang keempat itu cirinya keluarganya harmonis. Keluarganya sakinah. Penghasilannya tidak begitu banyak, neng anak-anaknya manut. Nggih. Dijak teng masjid manut. Kan ngaji manut, kan sinau sregep, kalih orang tua hormat, ya. Istri juga demikian sayang sama suami, suami juga sayang sama istri. Niki tandanya keluarga itu harmonis. Nah, ketika harmonis itu tandanya itu hartanya insya Allah berkah. Oh, anten sing gajine tinggi, ning apa anake nakal. Sekolahnya ngarani. Ya, sing bayar SPP ini larang. Wis dituruti njaluke rodo sekawan. Nek ora rodo sekawan ya rodo kalih sing awis. Betul dituruti gandeng memang cinta pada anak. Dipakai 1 minggu malah ada kabar kecelakaan, nabrak wit, akibat ngebut. Niki juga ada tanda-tanda. Ini membuat keluarga tidak nyaman, tidak tenang, tidak harmonis. Maka di dalam surat apa itu? Fal yang dzuril insanu ila to'ami. To'ami itu makanannya. Bapak Ibu teng mriki harmonis? Nah ana bendik niki sekedhik wajar. Nggih mboten? Wong Rasulullah nate kok nggih mboten? Dengan Aisyah kan nate nggih mboten? Karena difitnah oleh orang-orang munafik, nggih. Dan hebat itu Rasulullah itu ujiannya, dikatakan istrinya selingkuh. Ya Allah, saya ngerti orang itu tak ganyangan sing memfitnah itu. Padahal tidak, betul-betul ya Allah kan itu. Ya yang namanya keluarga itu tidak terlepas dari masalah. Tetapi apa? Ketika ada masalah bisa menyelesaikan dengan hati yang lapang dan menyadari semua. Nah ini maka ya. Niku nek wau sing njur akhire bendik ning kantor pengadilan agama niku ternyata sing cerai malah saya kathah ngapunten niku. Ana sing kecangkol kancane, rekan kerja dan lain sebagainya. Aduh ngeri niku. Mugi-mugi kiambak mboten. Insyaallah harmonis. Sekawan menika wonten di keluarga kita, tenang kita. Tambah ketaatannya, terus kita menerimanya dengan qanaah dan syukur. Keempat, keluarga harmonis. Enten sedayanipun? Insya Allah. Kok Pak ibu-ibu saya jawab bapak-bapak. Insya Allah. Mudah-mudahan betul-betul harta yang kita miliki berkah, dan insya Allah keberkahan yang kita miliki di dunia itu akan membawa keberkahan di alam-alam berikutnya. Ingat bahwa ini mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Ketika insya Allah sudah berkah, insya Allah di alam berikutnya akan berkah. Allahumma amin. Dan mugi-mugi kita tetap bersemangat mencari harta, ya, mencari maisah, sehingga syukur-syukur kathah lan berkah iso tindak mekah, syukur-syukur turah
iso gawe tumbah omah kali mobil mewah. Mobil mewah. Oke, pokoknya donga sing sae-sae Allahumma amin. Jika ada jarum yang patah jangan dibuang ke bukit, jika ada kata-kata yang salah jangan diungkit-ungkit. Jika ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke peti besi. Jika ada kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.